Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Gede Hari Pangestu dengan NIM 25110111087 dari kelas 1E BK Mikro Konseling. Kali ini saya akan membuat sebuah video konseling yang dimana saya sebagai konselingnya dan teman saya yang bernama Kezia sebagai kliennya. Dengan mata kuliah mikro konseling dasar dengan dosen pembimbing saya yaitu Profesor Dr. Iktut Darsana MPD Kons dengan Wayan Eka Paramarta SPD MPD. Sekian dari perkenalan saya dan selamat menyaksikan. Selamat siang, Ayu. Senang kamu mau meluangkan waktu di sesi konseling hari ini ya. Silakan duduk dengan saya ya. Saya ingin kamu merasa aman dan nyaman di sini. Ya, Pak. Baik. Sebelum memulai sesi konseling hari ini, saya ingin menjelaskan bahwa sesi ini bersifat rahasia ya. Tujuan kita adalah membantu kamu memahami situasi yang sedang kamu alami akhir-akhir ini dan mencari langkah yang sesuai. Apakah kamu bersedia mengikuti sesi konseling pada hari ini? Iya, Pak, saya bersedia. Jadi bagaimana perasaan kamu hari ini saat mengikuti sesi konseling hari ini? Perasaan saya sih agak capek, sedikit gugup, tapi juga merasa lega sih. Baik, kamu merasa capek dan gugup ya, tapi ada rasa lega juga karena akhirnya bisa berbagi cerita di ruangan ini. Hal apa yang kali ini membuat kamu merasa terbebani di sekolah akhir ini? Akhir-akhir ini saya sekarang jadi merasa malas belajar, Pak. Terus kayaknya kan nilai saya tuh turun, sering juga telat, dan rasanya sekolah itu menjalannya tuh berat banget. Kamu merasa malas belajar, nilai kamu juga pelan-pelan bertambah dulu ya, dan di sekolah sekarang itu terasa berat bagi kamu. Apakah benar ini? Iya benar, Pak. Sekitar 3 bulan lalu, apa kamu mulai merasa perubahan ini? Kapan kamu mulai merasakan hal-hal perubahan ini? Saya mulai merasakannya itu, Pak, sekitar 3 bulan lalu. Terus tugas saya tuh makin banyak dan saya juga ada masalah sama teman saya, Pak. Saat menceritakan ini, saya melihat kamu menarik nafas panjang dan ekspresi wajahmu terlihat lelah ya. Masalah dengan teman seperti apa yang kamu alami akhir-akhir ini, Ayu? Masalah saya sih, saya sering merasa dijauhi. Kalau salah dikit nih jadi bahan bercandaan sama teman-teman saya, Pak. Baik. Itu yang membuat kamu merasa tidak nyaman dan mungkin terluka ya. Sepertinya
itu berpikir bahwa nanti sekolah ini tidak lagi mendukung kamu, sehingga pelajaran kamu itu menjadi terasa sia-sia saja ya. Iya betul Pak, saya jadi mikir buat apa gitu usaha kalau tetap aja gagal. Baik, ada rasa putus asa dan juga lelah karena merasa usaha kamu itu tidak dihargai. Baik, apakah dampak dari rasa itu terhadap dirimu sehari-hari ini, Ayu? Kalau dari saya sih Pak, sekarang saya jadi susah tidur, terus jadinya bangun kesiangan dan akhirnya telat saya ke sekolahnya. Baik, pengalaman ini bukan hanya soal nilai atau disiplin ya, tapi mempengaruhi cara kamu dalam memandang dirimu itu sendiri dan masa depanmu juga. Iya Pak, saya jadi ngerasa nggak sepintar kayak dulu lagi. Baik, ketika kamu merasa tidak sepintar dulu lagi, kepercayaan dirimu itu menurun, dan itu juga membuat kamu semakin sulit untuk bangkit lagi seperti itu lagi. Saya melihat kamu sebenarnya sadar dengan kondisi dirimu seperti itu, dan kamu juga ingin berubah seperti itu lagi. Itu tanda uh, ada kemauan untuk berubah dari diri kamu. Saya sebenarnya pengen banget Pak, pengen bisa lebih semangat dan juga nggak telat lagi datang ke sekolahnya. Kamu ingin kembali punya semangat dan bisa lebih disiplin lagi datang ke sekolah ya. Iya Bapak. Oke. Hari ini kamu menceritakan bahwa selama 3 bulan terakhir kamu merasa terbebani oleh tuntutan akademik dan masalah yang ada dalam pertemanan ini. Hal ini juga berdampak pada motivasi belajar, kedisiplinan diri kamu, dan kualitas kamu itu menjadi terganggu. Langkah kecil apa yang menurutmu itu realistis lah untuk kamu coba di minggu itu? Kalau dari saya sih Pak, mungkin mulai dari tidur tidur awal, terus nyicil tugas sedikit demi sedikit, mungkin itu Pak. Baik. Apakah kamu merasa mencobanya selama 1 minggu ke depan? Iya Pak, saya bersedia. Baik, saya sedang mendengar kesediaanmu mencoba menunjukkan bahwa kamu masih peduli dengan dirimu sendiri dan juga masa depan kamu. Baik, kita sepakati ya, itu sebagai tidak lanjut, kita akan bertemu lagi untuk mengevaluasi bersama-sama tentang kamu ya. Terima kasih ya, Ayu sudah mau terbuka di sesi konseling hari ini. Terima kasih juga Bapak sudah memberikan saran kepada saya. Sama-sama Ayu. Nah, baik, tadi itu adalah proses dari video konseling yang saya buat. Nah, sekarang saya akan menjawab ide pokok dan solusinya. Nah, ide pokok dari praktik konseling ini adalah membantu konseli memahami dan menyadari bahwa penurunan motivasi belajar yang dialaminya tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan kondisi emosional, kepercayaan diri, serta masalah relasi sosial yang sedang dihadapi. Nah, konseling mengalami tekanan akademik yang berkelanjutan dan masalah pertemanan, sehingga memunculkan perasaan lelah, putus asa, dan penilaian negatif terhadap dirinya sendiri. Solusi yang ditawarkan dari
sesi konseling ini bersifat bertahap dan realistis, disesuaikan dengan kondisi serta kemampuan konseling. Nah, seorang konselor membantu konseli mengidentifikasi langkah kecil yang dapat dilakukan sebagai bentuk awal dari suatu perubahan, seperti memperbaiki pola tidur dan mengelola tugas sekolah secara bertahap. Selain itu, konselor memberikan penguatan untuk meningkatkan kepercayaan diri konseli, yaitu dengan menekankan bahwa kesediaan konseli untuk mencoba merupakan tanda kepedulian terhadap masa depannya. Itu tadi adalah ide pokok dan solusi yang saya berikan dari proses konseling ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata, dan saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni.